Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yuk belajar bahasa Inggris bersama Mem Tika. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, today we are going to learn about recount text. Pernahkah kalian memiliki pengalaman yang menarik dan kemudian menceritakannya kembali kepada orang lain? Nah, situasi tersebut dalam bahasa Inggris memiliki genre teks sendiri, yaitu recount text. What is recount text? Keep watching this video. Definition. Adapun pengertian dari recount text yaitu, menurut kamus, kata recount memiliki arti menceritakan. Jadi, recount text adalah suatu teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Social function atau disebut juga dengan tujuan. Tujuan dari teks recount adalah to retell the past events, untuk menceritakan kembali peristiwa di masa lampau. Tujuan yang kedua, to entertain the reader, untuk menghibur pembaca. Tujuan yang ketiga, to provide the information, untuk memberikan informasi. Kinds of recount text, jenis-jenis dari teks recount. Recount text terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu personal recount, yaitu teks yang menceritakan pengalaman pribadi si penulis. Teks yang kedua yaitu factual recount, teks recount yang menceritakan fakta-fakta. Dan yang ketiga, imaginative recount, teks recount yang menceritakan berdasarkan hayalan atau imajinasi. The features atau ciri-ciri dari recount text. Ciri-ciri recount text yaitu yang pertama, menggunakan past tense atau tenses masa lampau. Misalnya, we went to the zoo, she was happy, dan sebagainya. Ciri-ciri yang kedua, menggunakan action verbs atau kata kerja tindakan. Misalnya, go, sleep, run, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan conjunctions atau kata penghubung. Misalnya, and, but, then, after that, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang keempat, menggunakan adverbs atau kata keterangan. Misalnya, yesterday, kata keterangan waktu, at my house, kata keterangan tempat, dan slowly, kata keterangan cara, dan beberapa contoh lainnya. Generic structure. Adapun struktur atau susunan dari recount text yaitu yang pertama orientation yang disebut dengan pendahuluan. Orientation ini berisi informasi tentang apa, siapa, di mana, dan kapan. Yang kedua, events atau peristiwa. Events atau peristiwa yang berisi peristiwa atau kejadian yang diceritakan secara berurut. Yang ketiga, reorientation atau kesimpulan, yang mana berisi kesimpulan cerita atau komentar pribadi si penulis. Nah, ini merupakan contoh teks recount. Pada contoh teks ini, paragraf pertamanya merupakan orientation atau pendahuluan. Sedangkan paragraf keduanya merupakan events. Dan paragraf ketiganya merupakan reorientation. Di samping ini, Ustazah berikan catatan singkat dari penjabaran 3
generic structure dari text recount ini. Yang pertama, orientation. What? Apa yang diceritakan pada teks ini, yaitu holiday to Mount Bromo. Yang kedua, when. Kapan peristiwa itu terjadi, yaitu last week. Yang ketiga, who. Siapa yang diceritakan pada teks itu, yaitu the writer atau I and friends. Yang keempat, where. Di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di Mount Bromo. Generic structure yang kedua yaitu events. Dalam paragraf 2 ini terdapat beberapa events. Event yang pertama yaitu rode on horseback. Event yang kedua, took pictures of scenery. Event yang ketiga, took a rest and had lunch. Event yang keempat, went to the zoo. Dan generic structure yang ketiga yaitu reorientations, yang merupakan kesimpulan atau perasaan pribadi si penulis, yaitu I think it was really fun to have holiday like this. Selain penjabaran dari 3 generic structures tadi, Ustazah juga akan menjabarkan beberapa ciri dari text recount ini. Yang pertama yaitu past tense. Pada kalimat ini terdapat beberapa kalimat past tense. 2 diantaranya yaitu I went to Mount Bromo. Saya pergi ke Gunung Bromo. Dan yang kalimat kedua adalah my friend and I saw Mount Batok. Temanku dan aku melihat Gunung Batok. Ciri yang kedua yaitu terdapat action verbs atau kata kerja aksi. Contohnya yaitu took, went, dan think. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki atau terdapat conjunctions atau kata penghubung. Contohnya yaitu and dan but. Ciri-ciri yang keempat yaitu terdapat adverbs atau kata keterangan seperti last week dan in the afternoon, yang mana 2 contoh ini merupakan kata keterangan waktu. Setelah kita menyimak penjelasan dari awal tentang recount text, sampailah kita kepada summary atau kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama yaitu recount text adalah suatu teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Kesimpulan yang kedua, social function atau tujuan dari recount text. Ada 3 yaitu to retell the past events, to entertain the reader, and to provide the information. Kesimpulan yang ketiga, kinds of recount text, jenis-jenis recount text. Terdapat 3 jenis, yaitu personal recount, factual recount, dan imaginative recount. Yang keempat, the features atau ciri-cirinya, yaitu terdapat past tense, action verbs, conjunctions, dan adverbs. Yang kelima, generic structure dari recount text terbagi 3, yaitu orientation, events, dan reorientation. Demikianlah materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.